apabila dalam satu pembuktian, saudara ahli, yang lalu ada digunakan sebagai salah satu bukti dalam perkara ini adalah poligraf, tes. Keberatan yang mulia. Sebentar ya, saya apakah ahli ini dihadirkan sebagai ahli pidana materi? Tidak. Ini soal dilanjutkan dulu, nanti majelisnya yang akan menilai. Iya. Lanjut. Ini formil dan materi, tadi kita sudah tanyakan. Berdasarkan peraturan, ini kami bacakan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009. Di sini sebenarnya mengatur soal teknis standar operasi untuk bagaimana melakukan pemeriksaan terhadap seorang terperiksa termasuk di dalam poligraf. Di halaman 13 disebutkan bahwa untuk tes poligraf harus dipastikan adanya hasil kesehatan, rekam psikologis, kemudian keadaan terperiksa yang tidak dalam keadaan tertekan. Apabila standar ini tidak dipenuhi pada saat untuk memperoleh hasil poligraf, untuk melaksanakan tes poligraf, apakah kemudian dalam konteks tadi yang saudara ahli jelaskan, admissibility evidence, bukti tersebut dapat digunakan atau tidak setelah apabila dia tidak berkesesuaian dengan aturan yang seharusnya? Itu dasar hukumnya apa? Bentuknya apa? Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009. Kalau mau taat asas harusnya hukum acara diatur di undang-undang. Kalau artinya apa? Itu nggak mengikat harusnya. Artinya apa? Tidak boleh menggunakan dasar itu sebagai dasar untuk membuktikan poligrafnya. Kenapa? Dia dasarnya tidak undang-undang. Jadi di dalam hukum HAM ada namanya limitasi. Pembatasan hak itu dengan undang-undang yang mulia, termasuk mengatur hukum acara. Maka nanti pertanyaan kemudian nanti mohon saya awam, saya mau nanya aja, nanti dia hasilnya bentuk apa? Keterangan saksi kah, surat kah, atau ahli kah? Atau bukti elektronik? Dua, laporan yang disampaikan dalam bentuk hasil tes poligraf, dalam bentuk scoring, kemudian ahli yang melakukan pemeriksaan juga dihadirkan memberikan keterangan. Hanya pada saat pengambilan keterangan faktanya, tidak diikuti prosedur sesuai dengan peraturan, karena ini dilakukan oleh kepolisian sebenarnya. Di dalam hukum pidana ada namanya unlawfully obtained evidence. Jadi kalau ingin alat bukti itu sah, harus ada dua. Satu, caranya sah, ikuti prosedurnya. Yang kedua, materinya sah. Kalau di situ jelaskan teknis seperti ini, ikuti itu. Kalau tidak diikuti, bisa jadi hasilnya tidak valid. Hasilnya tidak valid. Baik, terima kasih, saudara ahli.